Setelah Lebaran itu terasa banget di malam 29. Itu tiba-tiba tuh udah suasana tuh jadi agak lengang dibanding entah mungkin mereka udah pulang duluan. Konflik geopolitik sekarang memang lagi betul-betul memanas dan mengarahnya ke Perang Dunia Ketiga. Pengusaha ekonomi kreatif kayak kita yang masih merintis gitu ya. Mudah-mudahan sih tidak banyak dampak yang terjadi. Kalau boleh dikatakan kita adalah termasuk salah satu negara yang beruntung ya. Apapun hasil dari pemerintah ya itu yang kita dapatkan itu. Ngelihat sendiri ini dengan mata kepala gitu dan sempat video juga. Indonesia ini mau seperti apa? Karena kalau melihat yang namanya board of peace saja bisa memulai perang, artinya kan siapa saja bisa memulai perang tanpa ada embel-embel apapun begitu kan. Tidak ada salahnya kalau kita terus mendukung yang namanya ketahanan pangan. Karena kedepannya kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kosan Heni, kopi santai bareng Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, berjumpa lagi tentunya untuk pemirsa setia Kosan Heni, kopi santai bareng Heni. Tapi sebelumnya Heni mau mengucapkan juga ya, karena ini masih suasana Lebaran. Jadi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin barangkali ada beberapa hal yang kurang berkenan di hati pemirsa setia Kosan Heni. Baik itu mungkin ada perkataan ataupun juga perbuatan yang tidak disadari selama tayangnya dari program Kosan Heni ini. Kami meminta maaf ya, dan semoga saja kami selalu di hati pemirsa setia. Dan kali ini kita akan membahas tentang geopolitik internasional atau geopolitik dunia dan dampaknya bagi kita warga Kalimantan Selatan. Kira-kira seperti apa ya? Dan hari ini Heni sudah menghadirkan di edisi kali ini dua narasumber. Yang pertama adalah seorang pengusaha di industri kreatif. Dan ini juga followersnya juga lumayan loh. Ya, beliau ini juga ada salah satu public figure juga, dan saya sudah mengundang yang namanya Kak Adia Priyatna. Halo. Selamat sore. Selamat sore Kak Adia, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, dan ini hawa-hawanya abis pergi umroh kemarin kayak masih tercium bau hajar aswadnya gitu ya. 40 hari ya. 40 hari kan masih ya hawa-hawanya gitu ya. Dan satu lagi di sini ada adik kita Tama, yaitu mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ya. Halo Tama. Hai Kak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat alhamdulillah ya pastinya ya. Sibuk apa sekarang selain sibuk kuliah? Ya sibuk menjalani kehidupan. Menjalani kehidupan. Baru selesai sidang soalnya. Oh, baru selesai sidang. Betul. Oke, semoga segera dilancarkan juga ya Amin, segala siap. hajatnya ya. Oke, sekarang saya mau tanya dulu nih ke Kak Adia. Ini kaitannya kita dengan pengalaman. Saat ini kan kita sudah tahu nih di luar sana saudara kita sedang panas-panasnya ya antara Iran juga kan. Nah, kemarin kan sempat menginjakkan tanah Jazirah Arab ya. Betul. Nah, ini pengen tahu nih gimana pengalamannya selama di sana. Karena kalau nggak salah tuh pernah ada lihat postingan Kak Adia juga yang tiba-tiba ada apa itu lewat gitu kan. Kok kayaknya agak panik apa enggak sih sebenarnya? Jadi cerita apa dulu nih? Cerita dulu Cerita apa yang pengalamannya dilihat ya. Pengalamannya. Jadi sebenarnya perjalanan umroh kemarin itu kan kebetulan sih sebenarnya dadakan. Kita pengen ngerasain umroh pada saat bulan Ramadan sekalian ikut yang Lebaran. Lebaran di sana ya? Lebaran di sana sekalian. Dadakan juga sebenarnya, dan itu belum ada, sudah ada sedikit gesekan-gesekan ya, tapi belum jeder gitu. Jadi pada saat daftar, terus beberapa hari setelah Hamin berapa gitu kita mau berangkat, itu baru tuh ada kabar di media sosial dan segala macam ya, kalau pecah ternyata perangnya, dan salah satunya adalah si Iran nyerang salah satunya Saudi. Ya cuma kita juga agak was-was juga, tapi kita beberapa kali konfirmasi ke pihak travel, insya Allah aman tetap berangkat, karena pihak penerbangan juga tidak ada pengcancelan. Jadi kita berangkat
Ya sebenarnya sih was-was juga, cuma bismillah lah. Kita niatnya baik gitu ya. Mudah-mudahan diselamatin di sana, dan di sana ternyata aman-aman aja gitu loh. Tidak ada suasana yang seperti apa. Cuma memang ada beberapa sedikit apa ya, perubahan kan. Kebetulan tahun 2018 pernah juga umroh di Ramadan juga, dan itu sangat membludak banget. Nah, cuma mungkin karena kita tahu ada cancelan pihak travel Indonesia yang pakai pesawatnya transit, itu nggak bisa berangkat, ya mungkin ada sedikit apa ya, perubahan suasana, mungkin nggak terlalu padat banget gitu pada saat itu. Tapi so far kita ngejalanin ibadah di sana juga aman, terkendali, dan pihak kerajaan Saudi juga banyak ngasih pengamanan kok di sana. Oke, kondisi pengamanannya apakah ketatnya itu kayak misalkan kita bisa ngerasain ya vibe-nya ya, ini kayaknya ketat banget yang bener-bener kayak oh ini hanya sekedar pengamanan bulan Ramadan saja, atau memang nih kayak ada sesuatu yang dijagain banget gitu, itu ngerasanya kayak gimana, atau biasa aja pengamanan biasa menurut kerasa sih tadi? bedanya, karena di setiap titik jalan tuh pasti askar-askar itu udah standby, polisi. Nah, cuma kita nggak tahu apakah itu memang pengamanan pada saat Ramadan atau memang karena ada situasi yang kita tahu pecah perang, konflik antara Iran sama salah satunya Saudi gitu. Cuma memang penjagaannya sangat ketat pada saat itu, tapi kita nggak tahu nih apakah ini salah satu SOP untuk Ramadan atau karena memang ada situasi itu gitu. Oke, baik. Terus yang penasaran lagi pada saat di imigrasi seperti apa? Kan kita bisa membacanya dari imigrasi, apakah lebih ketat kah atau tidak? Kebetulan pada saat di imigrasi kita nggak ada ngerasain sesuatu hal yang bagaimana. Biasa aja ya? Aja. Oke. Jadi malah cenderung sepi pada saat saya sampai, itu nggak terlalu membludak seperti biasa. Itu sih. Oke, baik. Jadi ada sedikit pengurangan jamaah berarti ya di... Iya, kebetulan mungkin karena cancelan dari travel Indonesia ya, banyak ya yang ikut yang pakai pesawatnya transit. Oh, oke. Karena kan ada beberapa bandara yang memang ditutup juga yang pada saat itu ya, Iya, flight jadi yang cancel gitu. Jemaah dari negara-negara lain yang terkena imbasnya juga kan, mungkin jadi ada banyak pengurangan jemaah kan kita pakainya Saudi ya. Jadi jemaah yang pakai pesawat komersial itu dia landingnya di terminal yang khusus komersial. Nah, itu nggak begitu ya bisa dibilang lengang lah. Lengang aja tidak gitu seperti ya. biasa. Oke, aman dan lancar kalau begitu ya kan. Kecuali pulangnya agak crowded memang. Pulangnya lebih crowded malah. Pulangnya lebih crowded. Kita pulang di tanggal 23 dan itu crowdednya banget malah. Oke, berarti memang ada beberapa jamaah yang memang bertahan sudah lama di situ juga ya, ataukah memang orang-orang WNI yang balik di sana pekerja malah kita atau gimana? Yang WNI malah jarang terlihat. Jarang terlihat malah ya? Ya biasa kan event umroh Ramadan Lebaran itu biasanya mereka ngambilnya paketnya lama tuh. Sebulan, 2 minggu gitu ya. Lebih lama dibanding paket-paket umroh lainnya gitu yang saya tahu ya. Nah, itu biasanya pada saat Lebaran, satu juga pada saat setelah Lebaran itu terasa banget di malam 29. Itu tiba-tiba tuh udah suasana tuh jadi agak lengang dibanding entah mungkin mereka udah pulang duluan ke negara masing-masing. Cuma yang jelas untuk jemaah dari Indonesia tuh tidak begitu banyak yang terlihat, malah banyak yang dari Mesir, terus Turki tuh lebih banyak, Turki, Mesir, terus Uzbekistan, negara-negara TAN lah, itu yang banyak terlihat di situ ya. Oke, baik. Sekarang saya mau ke Tama nih. Tama, kita membahas tentang geopolitik dunia kali ini ya. Nah, ini geopolitiknya dunia dulu deh. Menurut Tama seperti apa, baru kira-kira apa dampaknya buat kita di Kalimantan Selatan? Kalau bicara geopolitik ya Kak, akhir-akhir ini kayaknya makin terasa kayak gitu. Makin sekarang kan akhirnya warga Indonesia makin ngeh gitu dampak daripada geopolitik. Ya mungkin sebenarnya kan geopolitik mungkin dari dulu
sudah Sudah panas ada, sebenarnya, ya, sudah betul. Sudah panas ya. sebenarnya, tapi baru sekarang yang kita mulai melihat, oh kayaknya nih apakah akan berdampak dan lain segala macamnya. Bicara soal geopolitik ya pastinya kita bicara soal kepentingan ya Kak, kepentingan politik, kepentingan dari negara dan lain sebagainya kayak gitu. Apalagi melihat dari beberapa waktu ke belakang, dari PBB, kemudian dari Uni Eropa dan lain sebagainya, ditambah lagi Amerika yang ugal-ugalan menyerang dan lain sebagainya. Jadi konflik geopolitik sekarang memang lagi betul-betul memanas dan mengarahnya ke Perang Dunia Ketiga. Mungkin itu konspirasinya lah. Di waktu-waktu kebelakang mungkin kalau kita lihat awalnya kan ya memang Israel yang menyerang Palestina, kemudian yang terbaru kan Amerika yang menculik Presiden Venezuela, kemudian juga Amerika yang akhirnya mau mencaplok Greenland, sampai akhirnya yang baru aja terjadi kan Iran yang diserang oleh Amerika dan Israel sehingga pimpinan tertingginya meninggal dunia begitu. Jadi kalau melihat dari situasi geopolitik saat ini, rasanya sedikit banyaknya pasti akan terdampak, apalagi kalau kita flashback ke belakang, harga BBM yang sempat digadang-gadang bakal naik dan segala macam karena pemutusan Selat Hormuz. Dan memang kalau kita lihat di secara ekonomi global, harga BBM per barel sekarang itu kan sudah menyentuh $100. Betul. Jadi sedikit banyaknya perang ini akan berpengaruh dengan ekonomi, kemudian juga secara sosial, yang pasti kan masyarakat yang tidak punya kepentingan apa-apa kan pasti juga akan terdampak begitu. Jadi kalau kita melihat daripada situasi geopolitik saat ini ya, saya rasa kita sebagai masyarakat meski bukan orang yang punya kepentingan secara langsung juga harus melek akan kondisi geopolitik saat ini gitu. Apalagi tadi kan kemarin Iran juga membalas serangan Amerika berupa penyerangan ke pangkalan militer di Timur Tengah kan ya. Jadi kan pangkalan militer Amerika diserang semua yang di Timur Tengah, termasuk mungkin yang di daerah Arab gitu ya, yang masuk juga diserang oleh Amerika. Jadi Dilihat ya. Jadi kan situasi ini kita nggak pernah tiba-tiba aja mungkin rudalnya nyasar ke, auzubillah min dzalik ya, tiba-tiba nyasar ke negara kita kan nggak ada yang tahu mungkin, apalagi karena ya tadi situasi yang belum stabil, ya kita berharap semoga semuanya bisa selesai begitu kan, dan kondisi perang ini bisa dapat segera berakhir dan semuanya coba recovery kembali. Amin. Amin, itu harapan kita semua ya. Dan ngomong-ngomong juga tentang kejadian mencekam, kita juga ini ya turut berduka cita karena beberapa waktu lalu kita juga mendengar ada berita duka juga bagi kita semua ya, turut berduka cita atas gugurnya anggota TNI yang menjaga di pos PBB yang ikut terlibat di PBB juga kayak karena akibat serangan itu. Nah, sekarang saya ke Kak Adia lagi nih. Kak Adia, ini kan sebagai pelaku industri kreatif nih, kira-kira Kak Adia, menurut Kak Adia dengan kondisi seperti ini bakalan dampaknya besar banget kah untuk kerjaan kita, terus juga apakah nanti kira-kira atau tetap malah jadi akan, kita akan tetap berjalan aja kok gitu, kita masih akan bisa malah ada peningkatan atau mungkin bisa-bisa nggak apa-apa kita naik harga kok gitu. Ini gimana nih menurut Kak Adia nih? Kita sebagai masyarakat ya, salah satu masyarakat juga, ya pasti rasa khawatir tuh pasti ada. Apalagi ini terkait BBM ya, dimana kita segala lini aktivitas memerlukan BBM ya tentunya. Ketika naik ya otomatis pasti akan semua naik ya. Kita berharap husnudzon aja sama pemerintah. Mudah-mudahan pemerintah kita bisa nge-backup masyarakat yang begitu banyak ini gitu ya, dengan segala macam kebutuhannya. Ya mudah-mudahan kita sambil sama-sama berdoa, mudah-mudahan dampak yang kita rasakan nantinya, ini kan besok 1 April ya, mudah-mudahan sih pemerintah bisa meminimalisir ya dampak-dampak negatif yang terjadi nantinya
ke masyarakat kita. Ke masyarakat kita. Apalagi khususnya untuk pengusaha ekonomi kreatif kayak kita yang masih merintis gitu ya. Mudah-mudahan sih tidak banyak dampak yang terjadi. Oke. Bisa di backup lah sama Bisa di pemerintah. backup lah ya. Oke. Nah, sekarang saya ke Tama lagi. Tama, kalau urusan membackup dari pemerintah nih ceritanya ya kan kita kaitannya dengan saat ini kan juga pemerintah kita. Seperti kita ketahui bersama bahwa pemerintah saat ini begitu gencarnya tentang menggaungkan bagaimana proses hilirisasi ya kan, hilirisasi dan bagaimana juga kita untuk kekuatan ketahanan pangan, kemandirian pangan ya kan, dan seperti kita ketahui juga bahwa negara kita ini kan adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, minyak kita juga punya ya kan. Nah, melihat kondisi kalau boleh dikatakan kita adalah termasuk salah satu negara yang beruntung ya. Nah, ini menurut Tama seperti apa? Kalau bicara soal negara yang beruntung, saya rasa kita termasuk negara yang beruntung gitu ya Kak. Setuju. Apalagi kita melihat kemarin Filipina sudah melarang warganya untuk beli BBM. Kemudian juga Malaysia sudah menaikkan harga BBM-nya dan lain sebagainya. Meskipun kemarin sempat ada statement dari Pak Menteri kita, Menteri SDM, bahwa stok BBM kita tinggal 20 hari lagi karena memang wadah kilang kita yang terbatas. Kemudian juga kemarin sempat permasalahan di Selat Hormuz itu yang ditutup ya, tapi alhamdulillahnya kan dari kapalnya Pertamina itu bisa dikasih lewat gitu. Akhirnya tidak terlalu berdampak besar ke negara kita di Indonesia. Kemudian kalau bicara soal pemerintah kita ya Kak, pemerintah kita saya rasa Pak Prabowo saat ini sudah berusaha gitu ya untuk coba, kemarin kan sempat ingin menegosiasi waktu awal konflik ini dimulai. Pak Prabowo berangkat ke Iran untuk coba negosiasi. Meskipun sebenarnya kan yang memantik awal ini kan sebenarnya dari Amerika gitu kan. Ditambah lagi peran strategis Indonesia kan di dalam Board of Peace itu kan juga sebenarnya strategis untuk coba mengkomunikasikan terkait permasalahan tersebut. Ya terlepas dari apa yang kita lihat di depan layar, ya kita sebagai masyarakat pasti berharap apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ataupun jajarannya itu bisa coba untuk mensecure tadi terkait pangan, kemudian BBM dan lain sebagainya gitu ya. Apalagi kalau kita bicara soal proyeknya, visi daripada Pak Prabowo sendiri kan memang dari awal menggaungkan ketahanan pangan begitu Pak. Jadi kalau mungkin banyak orang melihat buat apa sih kita ketahanan pangan, bahkan kalau kita lihat waktu Pak Prabowo jadi Menteri Pertahanan kan beli alat perang dan lain sebagainya, orang kan sempat ini ya. Terlepas dari apapun tujuannya ya kita lihat sekarang kan akhirnya itu juga bisa digunakan kembali. Jadi saya rasa mungkin Pak Prabowo sudah melihat hal tersebut, jadi kita sebagai masyarakat ya kita coba mendukung dan coba mengkritisi juga gitu Kak. Kalau memang apa yang dilakukan itu kan kiranya mungkin kayaknya harusnya seperti ini deh, harus seperti ini. Makanya tadi harapannya kita sebagai masyarakat juga nggak cuma sekedar ya udah deh kita pasrahkan aja ke pemerintah gitu kan. Apapun hasil dari pemerintah ya itu yang kita dapatkan itu udah terlalu pasrah banget Kak. Yang ya seminimalnya kita sadar lah. Kita sadar bahwa hal ini yang mungkin konfliknya di Timur Tengah, tapi kan dampaknya juga terasa begitu di negara kita. Apalagi yang ditakutkan sebenarnya Kak kalau misalnya konflik ini berkepanjangan. Ini kan masih jalan nih. Belum sebulan ya? Belum sebulan. Dan katanya kan masih tahap negosiasi. Dan Amerika kan sudah mengancam Iran pun tak respon dan lain sebagainya. Artinya kan ada potensi bahwa perang ini akan kembali pecah. Belum lagi kita melihat dari negara-negara yang lain yang juga katanya bersedia untuk ikut kalau memang negaranya disentuh dan lain sebagainya. Artinya kan ini berpotensi untuk membuka perang yang lebih luas lagi begitu. Jadi ya kita pun sebagai masyarakat juga harus bersiap gitu. Jangan sampai kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba karena dampaknya terus kita mengeluh dan lain sebagainya kan. Ya kita harus prepare dari sekarang lah. Tapi bukan berarti juga kita panik buying gitu Kak. Karena itu yang takutnya sebenarnya panik itu. Betul. Iya, yang kita hindari itu harusnya ya kan. Kemarin itu kalau ada teman-teman kan Kak di Pontianak, kemarin itu antrian BBM itu sampai 1 kilo. Serius, ngantri BBM. Jadi
sampai ada ibu-ibu yang pingsan karena ngantri dan lain sebagainya. Jadi melihat situasi itu kan kayak gimana gitu ya. Soalnya kalau kita bicara soal panic buying ya, kita kembali juga di tahun 2021 yang waktu awal COVID ya. Itu kan semuanya panik buying, beli ini sampai masker sanitizer aja produk ya kan jadinya. Iya kayak gitu. Jadi kayaknya itu yang harus kita prepare. Jadi tetap siaga, tapi juga jangan sampai secukupnya aja lah. Jangan sampai merugikan orang lain gitu sih. Oke, intinya kita harus percaya dengan pemerintah, apalagi presiden kita saat ini ya kan, ini adalah backgroundnya orang ahli strategi ya kan. Kita yakinkan itulah ya, sudah mengerti bagaimana kondisi-kondisi untuk menghadapi perang dan lain, sepertinya itu udah beliau inilah ya, kita yakinkan lah ya gitu. Nah terus harapannya sendiri, tapi ngomong-ngomong aku masih penasaran ya dengan apa yang Kak Adia lihat waktu itu, kan aku pernah lihat story-nya gitu loh. Iya, jadi apaan tuh? Jadi itu apakah atraksi apa gitu kan, barangkali roket yang lewat gitu. Iya, jadi itu di Madinah posisinya kan, aku rutenya Madinah dulu, baru Mekah. Di hari ketiga di Madinah itu pas pagi-pagi setelah subuh kan biasa tuh keliling dulu, keliling sowan dulu, ziarah dulu kan. Nah pas aku lihat langit udah mulai terang, itu ada benda kayak apa ya, dibilang rudal ya kalau nggak salah. Tapi aku ada videonya ya, ada videonya. Jadi agak amazed aja gitu. Oh aku ada di tengah-tengah konflik nih gitu. Ngelihat sendiri ini dengan mata kepala gitu. Dan sempat video juga. Pada saat itu yang dirasain apa? Panik nggak? Atau wow amazing, hanya bisa terpesona aja atau gimana jujur tuh? Lebih ke amazed aja. Nggak ada, mungkin karena kita lagi ada di tanah suci kali ya. Lagi ya bagaimana apapun yang terjadi di situ, ya udah biiznillah sudah ini ya, sudah takdir lah gitu pada saat itu. Entah karena memang vibes di Madinah dan Mekah mungkin jadi rasa tenang tuh banget gitu ya. Rasa tenang tuh mungkin lebih besar dibanding rasa was-wasnya. Ya amazed aja. Nggak ada rasa was-was sama sekali. Toh kita mau was-was juga gimana? Iya. Ya kan kita sudah bisa kabur juga kan. Bisa kabur kan kita. Seneng ya kalau orang yang habis umrah itu memang bawaannya tuh tenang. Auranya beda ya. Gitu ya kan. Harusnya semoga saja kita bisa merasakan aura-aura yang seperti ini ya gitu ya. Seluruh masyarakat Indonesia, seluruh warga Kalsel khususnya, kalau seperti Kak Adia kayaknya aman tentram aja kita semua ya. Enak gitu walaupun ada ngeliat rudal ya kan. Tapi tetap apa gitu kan. Tetap positive thinking gitu ya kan. Betul, dan buktinya terbukti Kak Adia selamat ya kan, pulang dengan tidak ada cerita aneh-aneh ya kan. Alhamdulillah nggak ada cerita aneh. Nggak ada cerita aneh-aneh dan perjalanannya lancar. Cuma pesan aja buat teman-teman yang memang mau umroh gitu ya. Usahain cari travel yang bertanggung jawab, karena kan di situasi yang tidak menentu ini memang harus effort ya, dimana pihak handling di sana juga harus bisa backup jemaah. Jadi saran sih cari travel yang benar-benar udah terpercaya, dari ya tanya-tanya sama temen lah gitu. Terus mungkin kalau untuk yang mandiri agak riskan untuk yang berangkat mandiri. Terus sama cari penerbangan yang travel yang menawarkan penerbangannya secara direct, gitu aja. Oke, jadi lebih meminimalisir untuk kita tidak transit-transit, takutnya nanti di cancel ya, beberapa flightnya di cancel. Oke. Ya penting kalau misalnya cancel, duitnya banyak di sana. Kalau cancelnya kelamaan kan habis duit gimana coba? Iya ya, apalagi kalau kayak di Dubai. Iya benar kan? Juga ya, apalagi kalau kayak kita tukang jajan. Iya betul, kopi ya kan? Kopi terus ya. Sehari bisa 3 kali. Ngeri banget ya. Oke, sekarang ke Tama nih, kira-kira harapannya juga untuk seluruh masyarakat dan juga warga Kalsel pada khususnya, dan juga pandangan ke depannya nih untuk kita semua seperti apa? Harapannya kayak, kalau harapan sendiri sih ya pasti kita berharap semuanya ataupun permasalahan ini tidak akan berdampak besar bagi negara kita, terkhusus lagi kita di Kalimantan Selatan. Jadi harapannya ya kondisi geopolitik bisa segera membaik, kemudian juga posisi strategis Indonesia itu kan dari zaman Insinyur Soekarno kan non-blok, jadi tidak ikut ke blok timur atau ke blok barat, jadi posisinya netral. Jadi ya kita harap pemerintah juga bisa stand di posisi itu, tidak memihak di blok tertentu, sehingga
negara kita juga secara diplomasi itu juga bisa dibilang aman gitu. Karena kalau misalnya kita sudah mulai ke blok tertentu yang sebenarnya kalau dari saya pribadi ya Kak, jujur agak lumayan khawatir dengan posisi Indonesia saat ini. Karena Peace of Board itu? Betul, karena kan Board of Peace yang katanya Dewan Keamanan, tapi kan justru jadi Dewan yang memulai perang. Karena kan seorang pencetusnya sendiri yang memulai perang begitu. Jadi mungkin coba dipertimbangkan kembali stance-nya Indonesia ini mau seperti apa. Karena kalau melihat yang namanya Board of Peace saja bisa memulai perang, artinya kan siapa saja bisa memulai perang tanpa ada embel-embel apapun begitu kan. Nah jadi secara ke pemerintah ya kita berharap bisa mempertahankan bangsa kita supaya tetap bisa kokoh lah. Apalagi kan kita bukan belum bisa berdiri sendiri seperti negara-negara yang lain begitu. Jadi karena memang kita masih berketergantungan dengan negara-negara di sekitar. Jadi pun juga di Kalimantan Selatan ya harapannya ya buat masyarakat Kalsel terus di Indonesia juga ya tetap waspada, tetap kritis gitu ya, tetap update terus beritanya, tapi juga yang penting dipilah gitu Kak. Saring dulu ya. Betul, disaring, jangan ditelan mentah-mentah. Ya. Karena kan apalagi di zaman AI sekarang banyak video yang langsung ditelan mentah-mentah, oh di sini perang, oh di sini meninggal ini segala macam kan. Sekarang seperti itu kenyataannya begitu. Jadi coba dipilah lagi apakah ini valid atau enggak, terus ini beritanya sumbernya terpercaya apa enggak dan lain sebagainya, sehingga kita terus update gitu gimana kondisi geopolitik saat ini. Karena sedikit banyaknya kondisi geopolitik yang jauh tadi ya akan berdampak juga, salah satunya kan tadi BBM gitu, bicara BBM. Kemudian ke depan kita nggak tahu nih ketahanan pangan kita apakah bisa bertahan sepanjang itu ya kan, apalagi di banyaknya proyek-proyek strategis presiden ya, tentu kita berharap semuanya dapat berjalan baik-baik saja gitu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terakhir dari saya. Ini kira-kira ini pertanyaan iseng aja sih sebenarnya. Terakhir dari saya. Kalau misalkan Kak Adia ditunjuk sebagai perwakilan untuk misi perdamaian, siap apa enggak? Saya misi kecantikan aja. Misi kecantikan. Siapa tahu kecantikan bisa jadi ranah untuk perdamaian kan, siapa tahu ya. Betul, karena orang kalau misalkan udah ngelihat orang itu cantik, ya kan lebih adem enak, gitu ya. Ya kan yang tadinya mau marah juga ngelihat orang cantik kayaknya bakalan dulu gitu ya. Jadi pemirsa jangan lupa kalau misalkan pengen mempercantik diri Anda, mau acara apapun ya kan hubungi Adia Priyatna MUA. Iklan lewat ya kan. Kalau ke Tama sendiri misalkan nih, berani atau enggak, siap atau tidak? Kalau misalkan ternyata disuruh atau ditunjuk untuk menjalani misi perdamaian. Ayo lo. Wah, menarik ya pertanyaannya ya, walaupun sebenarnya kita agak random saya memang ya. Tapi kalau memang situasi terdesak dan memang mengharuskan mewakilkan gitu ya, ya pastinya kita harus selalu siap Kak, karena kalau kita bicara soal konflik internasional, ya pasti berat. Pun sebagai presiden pasti berat untuk mencoba menyelesaikan